bensound.com. Bertemu kembali dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Video ini Bu Ari buat untuk memudahkan kalian dalam belajar secara daring dari rumah. Ya, sebelum kita membahas soal pada hari ini, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran dalam menerima materi. Ya, Bu Ari ingatkan kembali untuk anak-anak, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Bu Ari supaya nanti ketika ada pembahasan soal atau materi kalian bisa langsung mengetahui. Baiklah, Bu Ari hari ini ingin membahas tentang kebahasaan teks deskripsi. Anak-anak silakan membuka buku teks bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013, utamanya pada kebahasaan teks deskripsi. Ya, di sini ada poin 2.2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Ini adalah salah satu ciri teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi. Ya. Di sini kita diminta untuk mendaftar kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan. Di sini sudah ada contoh ya. Jadi cerapan panca indera itu berhubungan dengan indera kita ya, yang mana ada indera penglihatan, kemudian pendengaran, ya. Di sini ada cerapan panca indera, maksudnya ada 5 panca indera kita. Ya, mata, telinga, kulit dan lain sebagainya ya. Nah, di sini seolah-olah kita melihat, berarti kita mengaktifkan indera mata. Kalau seolah mendengar, berarti yang aktif adalah telinga. Nah, seolah merasakan berarti ini yang aktif adalah indera kulit. Di sini sudah ada contoh ya. Di sini kalimatnya diambil dari teks Pantai Senggigi ya, yang ada di depan. Ini. Kalian bisa melihat kembali. Nah, seolah-olah melihat, contohnya ini ya. Air jernih dengan buih-buih kecil, ini contoh yang kedua. Nah, mengapa dikatakan seolah-olah melihat? Karena kata jernih di sini menggunakan indera mata untuk bisa mengetahui atau melihat. Ya, tanpa kita menggunakan mata, kita tidak bisa mengatakan bahwa air itu jernih. Kemudian di sini seolah mendengar menggunakan indera telinga. Debur ombak pantai terdengar berirama. Kalau mendengar sudah jelas di sini yang aktif adalah indera telinga. Kita bisa mencari contoh yang lain, misalnya gemuruh ombak,
Di sini ada kata gemuruh. Gemuruh itu suara ya. Jadi suara di sini jelas kita menggunakan indera pendengaran atau telinga. Kemudian kita bisa mencari atau membuat kalimat yang lain, misalnya ya, kicau burung merdu pada pagi hari. Kata kicau di sini menggunakan indera pendengaran atau telinga. Ada juga kata merdu. Kata merdu juga di sini menggunakan indera pendengaran. Jadi jika kita diminta membuat contoh ya, ini di teks Senggigi tidak ada, tapi saya buatkan sendiri ya. Kicau burung merdu pada pagi hari ya. Jadi yang aktif adalah indera pendengaran. Kemudian seolah merasakan, di teks Pantai Senggigi sepertinya juga banyak ya. Ya, kita isi di sini teksnya, tabelnya. Kalau di sini udara sangat terasa segar, berarti di sini ada kata segar. Nah, yang aktif adalah indera peraba. Peraba, merasakan. Kita ambil contoh yang lain, misalnya ya, ada kata lembut. Pasir putih lembut di kaki. Di sini yang aktif adalah indera kulit. Kita bisa mengatakan lembut, kasar, halus itu jika kita mengaktifkan indera kulit ya. Contoh yang lain misalnya ya, tangannya kasar setelah bekerja seharian. Ada kata kasar di sini juga menggunakan indera kulit. Ini tidak ada di Pantai Senggigi ya, di teks tidak ada. Bu Ari buatkan sendiri sebagai contoh supaya kalian lebih mudah. Tangannya kasar setelah bekerja seharian. Kata kasar di sini menggunakan indera kulit ya, atau seolah kita bisa merasakan tangan yang kasar seperti apa. Ya, boleh cukupkan untuk 2.2 ya. Tabelnya sudah terisi. Nanti kita lanjutkan ke tabel yang lain. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pada poin 2.3, masih tentang kebahasaan teks deskripsi. Tadi Bu Ari sudah mengulas tentang cerapan panca indera. Kita akan melanjutkan ke 2.3, yaitu penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Anak-anak bisa membuka buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 ya. Masih lanjutan yang tadi. Ya. Di tabel ya, di situ ada penjelasan tentang kata berimbuhan pada teks deskripsi.
di sini ada kalimat, kemudian di sini ada telaah. Ya. Mengapa di sini awalan men jika diikuti kata prakarsai itu fonemnya tidak luluh? Jadi di sini prakarsai itu berawalan P ya, tetapi tidak luluh. Apa alasannya? Mari kita lihat. Ya. Di sini ada yang disebut dengan kluster. Ya, kluster yaitu, Bu Ari beri penjelasan sedikit ya. Kluster yaitu konsonan ganda. Misalnya di sini PR. PR itu misalnya kata promosi. Kemudian kata ST. Ya. Stimulasi. Kemudian KR misalnya pada kata kreasi. TR misalnya pada kata transfer. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari kluster atau konsonannya ganda. Ya. Nih. Ya. Di sini kan berawalan P, S, K, T ya, atau PTS. Tapi di sini diikuti oleh konsonan lagi. Maka di sini jika diikuti awalan me tidak luluh. Seperti contoh, men diikuti kata prakarsai itu bukan memprakarsai, tapi P dan R-nya tetap ya. Memprakarsai bukan memprakarsai. Ya, kalau yang salah seperti ini ya. Ini yang salah karena PR di sini kluster sehingga P-nya tidak luluh. Ini yang salah. Ya. Bu Ari kira ini ya, kluster sudah jelas. Jadi kluster itu konsonan ganda dan tidak luluh meskipun berawalan berawalan KPTS. Kemudian untuk yang kedua, Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Di sini ada kata memesona itu berasal dari awalan men diikuti kata pesona. Karena di sini huruf P, nah maka karena bukan kluster, P-nya berdiri sendiri, maka P-nya luluh. Ya. Jadi mempesona. Bukan mempesona tapi ya memesona. Ini P-nya hilang. Jadi memesona, bukan mempesona. Ya. Itu penjelasannya. Barangkali ketika membaca kalian kurang jelas, nanti bisa dilihat ya video ini ya. Terus kita akan melanjutkan ke tabel ya. Di sini tabelnya kita diminta untuk mendaftar kata berimbuhan berawalan men yang diikuti kata dasar dimulai bunyi K, P, T dan S pada teks 1 dan teks 2. Pada teks 1 berarti tentang Pantai Senggigi ya. Kemudian di teks 2 ada tari kolosal Arya. Nah, di sini sudah ada contoh kata memesona, memukau. Ini pembentukannya men dan pesona, men dan pukau. Ya, kita nanti akan melihat pada teks ya, karena permintaannya adalah pada teks 1 dan teks 2 ya. Pesona Pantai Senggigi, silakan kalian buka kembali pada halaman 12 ya. Di sini nanti kita akan menemukan
mana saja kata yang berawalan men dan berawalan KPTS. Ini di paragraf 1 ya, di sini. Nah, kemudian di paragraf 2. Nanti kita lanjutkan ke paragraf yang lain. Di paragraf 1 kita menemukan kata menakjubkan. Ini dari awalan men diikuti kata takjub. Ya, ini T. Jadi T-nya luluh atau hilang berubah menjadi menakjubkan. Di paragraf kedua ya, kita lihat. Iya, di sini ada kata menarik ya. Kata menarik itu ditambah tarik. Oh maaf, ini men diikuti kata tarik. Sehingga T-nya hilang, menarik. Ya, anak-anak, mari kita lanjutkan ke paragraf ketiga pada teks Pantai Senggigi. Ya, di sini kita masih mencari awalan men dan diikuti kata dengan berawalan huruf K, P, T, dan S ya. Di paragraf 3, di sini ada kata memesona, sudah ada di contoh tadi. Kemudian di sini ada kata menyuguhkan. Ini dari kata suguh ya, diikuti kan. Jadi mengapa menyuguhkan itu S-nya dulu? Karena kata dasarnya adalah suguh. Di sini juga ada kata memukau. Ini dari kata pukau ya. Pukau. P-nya juga hilang ya. Kemudian di bawahnya lagi ada kata menambah. Itu dari awalan men diikuti tambah. Nah, di sini ada lagi menyelam, banyak sekali ya. Diikuti selam. Ini hilang ya, menyelam. Menyaksikan. Men diikuti saksi dan kan. Di sini KS-nya hilang. Terus di sini ada kata mengagumkan. Ini awalan men diikuti kagum ditambah kan, sehingga kan-nya hilang menjadi mengagumkan. Ini ada menyaksikan, terus memesonanya ini ya. Ini seharusnya P-nya hilang, memesonanya. Kemudian menambah tadi sudah ya. Menambah men diikuti tambah. Ya, ini untuk paragraf ketiga. Mari kita lanjutkan ke paragraf keempat. Ya,
Kita melanjutkan ke paragraf keempat dan 5 ya. Karena ada 5 paragraf, kita akan mengupas semuanya. Oke. Di paragraf keempat ya, mari kita cari bersama-sama. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Di paragraf 4, adakah kata berimbuhan men dan diikuti kata berawalan KPTS? Ya, menuruni ya, menuruni anak tangga. Di sini ada kata menuruni anak tangga. Ini dari kata me diikuti turun. Ya, menuruni. Kemudian menjulang bukan, memiliki juga bukan, melihat juga bukan, menjulang, menceburkan bukan, melewati bukan. Ya, memandang. Memandang itu dari awalan men diikuti pandang, sehingga p-nya hilang menjadi memandang. Ini juga menyenangkan. Ya, saya tulis di sini ya. Men ditambah senang ditambahkan. Jadi pentingnya kita mengetahui asal usul kata. Kita harus tahu kata dasarnya. Kalau men itu di menyenangkan itu awalan men diikuti kata senang. Ini sama menakjubkan tadi ya, awalan men diikuti kata dasarnya takjub ditambahkan. Oke, ini paragraf ke 4. Nah, ini yang kelima, menawarkan. Paragraf kelima ini dari awalan men diikuti tawar, kata dasarnya tawar ya, dan kan. Jadi menawarkan, t-nya luluh atau hilang. Ya, kita sudah selesai membahas 5 paragraf ya, cukup panjang ya. Tapi dengan begini kalian akan semakin paham ketika ada kata-kata yang penulisannya salah, karena masih banyak ternyata di media atau di buku-buku yang lain, misalnya kalian menjumpai ada kata mempesona, berarti kalian harus tahu bahwa itu kata-katanya salah ya. Jadi yang betul adalah memesona. Banyak sekali kata-kata yang tidak sesuai kaidah. Jadi dengan adanya kalian mengamati atau mencari asal katanya, kalian jadi tahu mana yang benar atau yang salah. Oke, demikian tadi pembahasan kita pada tabel tentang kata berimbuhan men diikuti kata depan kata dasar KTSP ya. Ini salah satu ciri teks kaidah bahasa dalam teks deskripsi. Oke, kita akhiri sekian pembahasan soal kita tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nanti kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.